Hai sahabat servis. Di kesempatan ini saya akan melakukan perbaikan AC split. Kondisinya kurang dingin. Nah, seperti ini. Hawanya terasa kurang dingin. Mari kita lihat di bagian unit outdoor bagaimana kondisinya saat ini. Baik teman-teman, setelah saya cek di bagian unit outdoor, seperti ini kondisinya. Di bagian unit outdoor nampak terdapat icing penumpukan salju pada pipa 1/4. Untuk kasus seperti ini ada kebocoran pada sistem sehingga unit AC ini menjadi kurang dingin. Untuk proses perbaikan unit AC yang mengalami kerusakan seperti ini sudah saya buatkan videonya. Untuk kali ini saya akan lakukan pergantian saja. Unit AC-nya ini saya ganti dengan yang baru. Oke, ini adalah AC konvensional 1 PK. Akan saya ganti dengan AC Panasonic inverter. Jadi bagaimana cara melakukan proses pemasangan unit AC yang baru? Kita harus lakukan pembongkaran unit AC yang lama. Untuk melakukan proses pergantian, ada baiknya kita kunci dulu, kita simpan kandungan gas freon yang masih ada, kemudian baru kita lakukan pembongkaran. Oke, ini saya buka dulu penutup nepel ukuran 1/4. Ini kondisinya di sini hujan, jadi kita harus hati-hati ya. Nah, ini untuk kerannya saya tutup dulu. Nah, ini. Jadi secara otomatis gas freon akan terhisap, tersimpan pada unit outdoor. Oke, nanti kalau sudah cukup kandungan gas freonnya tersimpan, baru keran nepel yang 3/8 ini kita tutup. Oke, biarkan dulu ya. Paling tidak nanti bisa kita lihat di sini sudah mulai mencair, baru kita tutup. Ini keran nepel yang 1/4 sudah saya tutup. Yang ini masih terbuka ini. Ini kondisi pump down, menghisap ya, menghisap. Oke, dirasa sudah cukup ya. Kira-kira kurang lebih sekitar 1 menit atau 2 menit ya. Kemudian keran nepel 3/8 kita tutup. Nah, tutup ya. Oke, jadi untuk gas freon yang ada pada sistem ini sudah kita simpan sebagian di unit outdoor. Selanjutnya kita bisa matikan dulu sumber listriknya, baru kita lepas pengkabelan dan perpipaannya nih. Oke, kita langsung kembali lagi ke unit indoor. Oke teman-teman, selanjutnya tinggal kita matikan unit indoor ini. Kita cabut sumber listriknya, baru kita mulai lakukan pembongkaran.
Oke, selanjutnya saya matikan unit indoor. Lalu jangan lupa dicampur ya, biar aman. Nah, dah. Oke, kita kembali ke unit outdoor untuk melakukan proses pembongkaran. Baik, teman-teman. Saya sudah berada di unit outdoor. Selanjutnya kita akan lakukan pembongkaran. Untuk kabel listriknya kita cabut dulu. Ini sudah tidak ada strumnya ya, karena sudah kita cabut tadi. Ini. Dan pipanya kita lepas. Nah, tidak ada freonnya ya. Jadi freonnya sudah tersimpan di sini. Nah, oke, sudah terlepas. Tinggal kita lepas lagi sambungan di situ. Oke, ini saya sudah berada di unit indoor. Selanjutnya saya akan menurunkan unit indoornya, dan jangan lupa pembuangan air sudah dilepas pada posisinya di luar. Kemudian saya siapkan tali ya untuk menarik pipa yang baru nanti. Oke, saya turunkan dulu ya. Baik, teman-teman, untuk unit indoor yang lama sudah saya turunkan. Nah, seperti itu. Ini unit indoor yang lama. Dan akan saya ganti dengan unit baru. Nah, ini ya. Ini indoor baru yang mau saya pasang. Ini adalah AC Panasonic inverter. Untuk AC inverter ini sedikit berbeda sistem pekabelannya, karena di sini harus menggunakan 4 kabel, minimal 3 kabel ya kalau misalkan tidak menggunakan grounding. Oke, kita buka dulu. Nah, seperti ini. Untuk inverter, sumber inputnya di sini ada 2 kabel, biru dan hitam. Ini adalah fase dan netral. L ini fase, N netral. Jadi sumber listrik langsung masuk ke sini. Kemudian ini ada nomor 1, 2, 3. Ini harus disamakan di unit outdoor, juga ada nomor 1, 2, 3 dan tidak boleh terbalik ya. Nah, ini bedanya. Namun kalau untuk konvensional cukup 2 kabel, berbeda untuk jenis inverter. Jadi untuk kabel yang sini tidak boleh sampai terbalik ya. Apabila putih nomor 1, di unit outdoor harus nomor 1. Biru nomor 2 harus nomor 2 dan begitu seterusnya. Untuk 1, 2 ini adalah fase dan netralnya, sedangkan 3 ini adalah powernya. Oke ya, jadi akan memerintah unit outdoor bekerja. Oke, itu saja, saya siapkan dulu kabelnya dan kita akan langsung lakukan pemasangan. Baik teman-teman, di sini saya sudah siapkan kabel isi 3. Ini ukurannya 2,5 kali 3 ya, 2,5 mili kali 3. Nah, ini pemasangannya boleh ya, mau birunya di tengah atau di nomor 1 nggak masalah ya. Kita yang penting ingat nanti pemasangan ke unit outdoor. Oke, biar mudah, ini birunya nomor 1, coklat nomor 2, kemudian yang kuning nomor 3 ya. Saya connect dulu. Oke teman-teman, ini unit indoor sudah terpasang dan sudah saya connect dengan pipa. Ya, tinggal kita lanjut ke unit outdoor.
Oke teman-teman, untuk kabelnya sudah naik, pipanya sudah saya flaring. Selanjutnya kita akan sambungkan ke unit outboard. Oke, untuk penyambungan pipa terlebih dahulu. Nah, ini pipanya yang besar, kita pasang dulu. Oke, pastikan proses pengencangannya cepat ya. Oke, untuk pipanya sudah terpasang. Biru satu tadi. Ya, ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan penyambungan. Nah, ini untuk sambungannya seperti di indoor tadi, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Jadi tadi nomor 1 itu biru, nomor 2 coklat, nomor 3 kuning. Oke, seperti itu penyambungannya. Nah, ini nomor 1 sudah. Nomor 2 sudah. Nah, nomor 3 sudah. Nah, seperti ini ya. Jangan sampai terbalik. Apabila memiliki 4 kabel lebih bagus. Di sini ada satunya kita pasang grounding. Ya. Grounding atau ARDE, karena ini kebetulan saya hanya memiliki 3 kabel ya. 3 aja saya pasang. Oke. Oke, setelah ini kita akan lakukan proses pemvakuman ya. Kita lakukan proses pemvakuman. Jadi untuk proses pemvakuman di bagian nepelnya ini ya, kerannya ini jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka ya, nanti aja. Kita lakukan proses pemvakuman dulu. Oke, saya siapkan dulu mesin vakumnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya siapkan selang manifold untuk melakukan proses pemvakuman. Kemudian ada mesin vakum juga. Ya, kita akan lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu ya sebelum unit AC ini dihidupkan. Pastikan kerannya ini harus ditutup. Harus tertutup ya, jangan terbuka.
Oke teman-teman, untuk selang manifold sudah terpasang. Nah ini sudah saya pasangkan. Kemudian ke mesin vakum, tinggal kita lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu. Saya hidupkan mesin vakumnya ya, lalu kita buka keran manifold. Nanti jarum manifold akan turun. Oke, nah ini adalah proses pemvakuman. Untuk proses pemvakuman kurang lebih 15 menit ya. Oke, kita tinggal dulu ya. Nanti 15 menit kita kembali lagi. Baik teman-teman, ini sudah kurang lebih 15 menit. Proses pemvakuman berlangsung. Saatnya kita lihat dulu. Nah ini ya. Oke, jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Perhatikan jarumnya pas di angka 30 minus. Nah sekarang saya tutup dulu. Apakah ada perubahan pada jarumnya ini? Apabila ada perubahan berarti masih ada kebocoran. Ya mudah-mudahan tidak ada ya, karena ini cuacanya ekstrim, hujan, jadi saya pengen cepat ini. Oke, saya tutup dulu ya. Perhatikan, kita tunggu dalam berapa menit apakah ada kenaikan pada jarumnya ini ya. Oke, kita tunggu dulu dalam beberapa menit ya. Kemudian mesin vakum kita matikan. Oke. Dari penampakan jarum sepertinya tidak ada tanda-tanda penurunan. Jadi dipastikan tidak ada kebocoran ya. Oke, jadi harus betul-betul dipastikan dulu ya. Jangan sampai kecolongan kita, karena disinilah poinnya. Oke, saya rasa aman ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lepas dulu selang manifold. Nah, oke, setelah itu kita akan lepaskan gas freon yang ada pada unit outdoor menuju ke instalasi indoor. Untuk proses pelepasan, kita buka dulu penutup nepelnya ini. Oke ya, sudah terbuka tutupnya. Ini posisi keran masih tertutup, jadi kita buka yang pipa kecilnya yang 1/4. Kita beri tekanan sekitar 50 PSI dulu. Lihat. Oke ya, tidak apa-apa kelebihan. Nah, biarkan sampai di skala 90 atau 100. Oke ya, kita kasih lagi dikit. Oke, kita paskan di 100 saja. Nah ini ya, dan setelah jarum manifold tepat di angka 100 seperti ini ya, biarkan. Mungkin ada baiknya kita bisa cek kebocoran ya, bisa kita cek kebocoran, mungkin apakah memang ada kebocoran di bagian-bagian nepelnya ini ya, kita pastikan ya. Apabila dirasa aman, nah ini saya rasa sudah aman. Selanjutnya kita tinggal buang kurang lebih sekitar 50 PSI ini di angka 250 ya.
10, 20, 30, 40, 50. Oke, kita kurangin 50 PSI. Ah, sudahlah, cukup. Tidak usah banyak-banyak. Ya. Oke. Selanjutnya manifold kita lepas saja. Dan setelah kita lepas selang manifold, selanjutnya kita akan melepas gas freon yang ada pada unit outdoor ke sistem sepenuhnya. Kita buka penuh ya, keran 1/4. Oke, pastikan tidak ada kebocoran ya. Kemudian baru kita boleh melepas atau membuka keran pada ukuran setengah in. Jadi prosesnya memang agak ribet ya teman-teman. Nah, pastikan tidak ada kebocoran, tinggal kita tutup. Nah, seperti ini. Sudah tertutup semua. Tinggal kita tutup juga kapnya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk proses penginstalan dan kita akan lakukan pengetesan. Kita kembali ke unit indoor. Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan lakukan pengetesan. Oke, hidupin. Oke ya, unit indoor aktif. Pastikan motor fan berputar. Kita tunggu dulu. Oke, ini untuk motor fan indoornya sudah aktif, swing berfungsi. Nah, ini sudah mulai terasa hawa dinginnya ya. Oke, jadi untuk proses pemasangan unit AC Panasonic inverter ini sudah sukses, selesai. Kita bisa lihat lagi di unit outdoor. Oke, kita lihat lagi ya bagaimana kondisi unit outdoor. Ini hembusan udaranya sudah terasa dingin. Baik teman-teman, ini unit outdoornya. Kita bisa lihat untuk hembusan fan outdoornya sudah terasa hangat di sini ya, pertanda baik. Lalu untuk pipa 1/4-nya terasa dingin, pipa setengahnya juga terasa dingin. Lalu tetesan airnya sudah mengalir. Nah, itu. Jadi kondisi unit outdoor ini sudah normal. Nah, ini AC-nya adalah AC Panasonic, modelnya CUS13NKP. Ini AC-nya adalah 1,5 PK. Nah, ini ya, menggunakan refrigerant R410.
Oke teman-teman, jadi saya rasa sudah cukup untuk proses pemasangan unit AC inverter ini. Sudah terpasang dengan normal. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.